Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan kajian kita. Di edisi sebelumnya kita sudah sampaikan bagaimana perbandingan antara Yusuf alaihi salatu wassalam dan Ramadan dari sisi ketika saudara-saudara Nabi Yusuf datang kepada mereka. Saudara-saudara Nabi Yusuf datang kepada Yusuf dalam kondisi kondisi miskin, kemudian justru diperlakukan dengan baik oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Seperti itulah juga dengan Ramadan. Nah, kali ini kita dengarkan perkataan Imam Ibnul Jauzi pada alinea berikutnya dalam kitab beliau Bustanul Wa'idin wa Riyadus Sami'in. Beliau mengatakan, dan isyarat lainnya kembalinya penglihatan Yakub ketika mendapatkan aroma Yusuf, dan jadilah setelah kelemahan menjadi kuat, setelah buta menjadi dapat melihat. Demikian halnya dengan pelaku maksiat ketika dia mencium aroma Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, kita juga sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa 9 kali Ramadan yang dialami oleh Rasulullah membawa perubahan yang luar biasa. Pada tahun pertama beliau menerima syariat Ramadan, beliau diberi kemenangan dengan perang Badar, dan pada tahun yang ke-9 beliau diberi kemenangan pada Fathu Makkah. Kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Yakub penglihatannya menjadi buta karena kesedihan beliau atas hilangnya putra tercintanya, yakni Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan dengan karunia Allah, ketika beliau mencium aroma Yusuf, maka penglihatan beliau kembali menjadi normal, bahkan menjadi lebih kuat. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita berharap Ramadan juga demikian di dalam kehidupan kita. Ketika selama 11 bulan penglihatan kita menjadi kabur karena kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, kita berharap ketika kita menjumpai Ramadan, penglihatan kita kembali menjadi terang benderang. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita dengan kedatangan Ramadan. Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyama. Di dalamnya Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Dan kemudian Rasulullah memberikan kabar kepada kita, kabar gembira kepada kita tentang kemudahan-kemudahan yang ada di dalam bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa tuhlaku abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup. Wa tuqallu syayatin, syaitan-syaitan juga dibelenggu. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah kesempatan yang sangat besar bagi kita untuk kembali menjadikan penglihatan, menjadikan mata hati kita terang. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidaklah hati menjadi berkarat karena kemaksiatan. Hati menjadi kotor karena kemaksiatan. Dan kesempatan kita salah satunya adalah membersihkannya di bulan Ramadan, karena pada saat itu Allah buka kesempatan kepada kita selebar-lebarnya untuk beramal soleh. Mudah sekali bagi kita untuk beramal soleh. Dan ditutup pintu-pintu kemaksiatan. Karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah kesempatan bagi kita untuk menjadi yang lebih baik.
Mari kita jadikan pribadi kita dengan memasuki Ramadan ini menjadi pribadi yang punya peningkatan dari segala sisi. Ada sebuah ilustrasi menarik yang disampaikan oleh Buya Hamka dalam buku beliau. Ada sepasukan prajurit yang hendak dikirimkan oleh komandannya untuk menghadapi sebuah pertempuran. Maka sebelum keberangkatan, sang komandan memberikan nasihat kepada para prajuritnya. Di hadapan prajuritnya, sang komandan memberikan pesan. Wahai prajuritku, sesungguhnya di dalam perjalanan nanti kalian akan menjumpai sungai. Kalian harus menyeberangi sungai itu. Dan aku pesankan kepada kalian, apapun yang kalian dapati di sungai itu, bawa. Apapun. Semua prajurit mendengarkan wasiat, mendengarkan pesan dari sang komandan. Dan ternyata ketika mereka melakukan penyeberangan itu bukan pada siang hari. Yang kalau siang hari mereka bisa melihat apa yang akan mereka ambil di sungai. Mereka menyeberangi sungai itu pada malam hari. Kemudian pasukan pun terbagi menjadi 3 golongan, 3 sikap dalam kaitannya dengan pesan yang diberikan oleh sang komandan. Golongan pertama sangat memperhatikan apa yang dipesankan oleh komandannya. Jadi ketika sang komandan memberikan pesan supaya dia mengambil apapun yang ada di sungai, maka mereka penuhi wadah-wadahnya dengan apapun yang mereka dapati di sungai itu. Ada lagi golongan kedua, mereka memang mendengar apa yang disampaikan oleh komandannya, tapi mereka berpikir, apa sih yang bisa kita dapatkan dari sungai? Paling ya cuma batu, pasir. Jadi mereka pun kemudian mengambil sedapatnya, tidak maksimal. Adapun golongan ketiga, mereka tidak melakukan apa-apa ketika menyeberangi sungai, hanya menyeberangi sungai saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keesokan harinya ketika mereka sampai di tempat peristirahatan, mereka pun membuka apa yang mereka ambil dari sungai dan ternyata isinya adalah emas permata. Kaum muslimin rahimakumullah, kita bisa bayangkan golongan kedua yang mereka melewati sungai dan mengambil sedapatnya, tidak maksimal apa yang mereka ambil, itu pasti menyesal karena apa yang mereka dapat tidak sebagaimana yang didapat oleh teman-teman mereka yang golongan pertama yang mereka mengambil dengan maksimal. Dan kita jangan bertanya tentang golongan ketiga yang mereka melewati sungai itu tanpa mendapatkan apapun. Kaum muslimin rahimakumullah, ilustrasi ini sangat pas dengan Ramadan. Para prajurit itu adalah kita semua. Dan sungai itu adalah Ramadan. Dan apa yang mereka injak dan kemudian mereka bawa dari sungai itu adalah pahala-pahala yang disediakan oleh Ramadan. Maka mari kita menjadi orang yang ketika Ramadan itu berusaha maksimal untuk meraih sebanyak mungkin keberkahan-keberkahan yang ada di Ramadan. Jangan sampai kita menjadi golongan ketiga yang mereka menjumpai Ramadan tapi tidak mendapatkan apapun. Naudzubillah min dzalik. Kita lihat kalimat penutup Rasulullah SAW di dalam hadis yang telah kita sampaikan di awal. Ketika beliau bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak." Beliau memberikan kabar gembira. "Iftaradallahu alaikum siyama." Di dalamnya kalian diwajibkan untuk berpuasa. Beliau kemudian juga memberikan kabar gembira tentang kemudahan-kemudahan yang ada di dalam Ramadan. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan. Ada kabar gembira yang lain, fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kesempatan buat kita
tidaklah Ramadan diberikan kepada kita, kepada Rasulullah, umatnya, karena Rasulullah dan umatnya memang punya keistimewaan di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang keistimewaan ini insya Allah kita bahas pada kesempatan yang lain. Ala kulli hal, kaum muslimin rahimakumullah, kita lihat kalimat penutup Rasulullah yang seharusnya menghentak batin kita, karena kemudian beliau menutup sabdanya dengan kalimat man khurima khairahu faqad khurima. Barang siapa yang dihalangi dari kebaikan-kebaikannya, maksudnya kebaikan-kebaikan Ramadan, sungguh dia orang yang terhalang. Ramadan akan mendatangi siapa saja, kaum muslimin rahimakumullah. Mau dia beriman, mau dia kafir, mau dia tua, mau muda, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, Ramadan akan mendatangi setiap hamba Allah, siapapun dia orangnya. Tetapi tidak semua hamba Allah itu bisa mendapat keberkahan, tidak setiap semuanya mendapatkan kebaikan dari Ramadan. Dan kita berharap menjadi orang-orang yang ketika Ramadan datang bisa menangguk sebanyak mungkin pahala keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dari beberapa alinea kata-kata ulama kita Imam Ibnul Jauzi yang kita bahas memberikan satu inspirasi baru bagi kita untuk menjadikan setiap momen di Ramadan kita menjadi momen yang terbaik, sehingga harapannya nanti kita keluar dari Ramadan menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.